Oke, kembali lagi bersama saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai FreeBSD. Nah, di sini apa itu FreeBSD? Jadi FreeBSD itu adalah sebuah sistem operasi. Jadi FreeBSD itu layaknya seperti Windows dan Linux. Dia itu termasuk operating system. Nah, di sini dia sistem operasi bertipe unik. Nah, jadi ada Linux, ada Unix. Nah, di sini dia bertipe Unix. Jadi dia keturunan dari si Unix ini. Nah, eh, jadi di sini kita akan eh, menggunakan operasi sistem FreeBSD ini dijadikan sebuah server. Nah, berhubung saya hanya punya komputer satu, jadi kita menggunakan VirtualBox. Jadi VirtualBox ini dia berfungsi sebagai virtual machine. Jadi kita mempunyai mesin di dalam komputer kita ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk instalasi FreeBSD-nya. Nanti link download ISO FreeBSD, karena dia itu operating system ya, bukan aplikasi. Jadi dia nanti bentuknya ISO. Nanti linknya saya taruh di deskripsi untuk file downloadnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk instalasinya. Nah, usahakan udah instalasi VirtualBox dan download ISO-nya ya. Di sini kita masuk ke VirtualBox, kita pilih new di sini, pilih new, lalu kita kasih nama di sini. Jadi nama dari virtual machine filenya nanti itu namanya apa? Ini bukan file nama dari operasi sistemnya ya, bukan dari user atau apa, bukan. Ini cuma nama file yang kita nanti disimpan. Kita ini akan aku beri nama enforce. Nah, aku beri nama enforce ya di sini. Terus di sini kita karena FreeBSD itu termasuk keluarga BSD, kita pilih BSD. Nah, kalau install Linux kan dia keluarga Linux ya. Ubuntu itu keluarganya Linux. Kalau Windows 10 itu keluarganya Microsoft Windows ya. FreeBSD ini termasuk keluarganya BSD. Nah, di sini ada FreeBSD, OpenBSD. Jadi macam-macamnya BSD itu ada banyak. Jadi ada FreeBSD, OpenBSD, dan NetBSD. Nah, kita mencoba untuk FreeBSD. Di sini ada 64 bit dan 32 bit. Kita pilih yang 32 bit saja. Sudah cukup 32 bit, atau kalian pilih yang 64 bit. Tapi kali ini kita akan menggunakan yang 32 bit saja. Pilih next. Nah, di sini ada RAM ya. Jadi kita akan pasang RAM untuk FreeBSD itu berapa. Nah, ini jelas ini karena ini VirtualBox, ini jelas memakan RAM yang ada di PC kita. Nah, kebetulan PC yang saya gunakan ini 4096 MB atau 4 GB. Nah, yang saya pasang ke FreeBSD, saya pasang recommended saja. Jadi recommendednya itu 1024 MB atau 1 GB. Atau kalau kalian mau ya kalian kecilin 512 di sini. Tapi saya pilih yang 1024 saja. Nah, setting memori kita pilih next. Pilih yang create a virtual hard disk now. Lalu pilih ini yang FDI, VirtualBox Disk Image. Next. Pilih dynamic, karena kalau dynamic ini nanti harddisknya ukuran harddisknya nanti bisa kita rubah-rubah. Kalau fix
berarti tidak bisa dirubah. Saya pilih yang dinamik saja. Pilih next. Nah, ini berapa ukuran hard disk yang kita gunakan di file enforce. Jadi nama file virtual machine-nya nanti ya. Di sini saya menggunakan 10 giga ya. Jadi usahakan tempat penyimpanan dari virtual machine-nya ini itu kalian punya sisa 10 giga di komputer kalian minimal lah. Oke, kita pilih create. Nah, ini udah jadi. Nah, sekarang kita masuk ke setting. Kita pilih storage. Nah, kita pilih yang disk image ini karena ini kosong ya Mas Yan, no disk image. Kita pilih disk image. Nah, di sini kita masukkan kita bayangkan kalau di PC itu kita mencoba untuk memasukkan sebuah kepingan CD, kepingan kaset itu. Jadi kalau di PC sebenarnya itu ibaratnya kita memasukkan CD di PC kita. Nah, di sini udah ada FreeBSD karena saya pernah install ya. Kalau masih belum terlihat di sini, coba kalian pilih di Choose Virtual Optical Disk File. Nah, di mana kalian menyimpan file FreeBSD yang kalian download tadi. Nah, kebetulan yang saya download itu ditempatkan di download ini ya. Pilih, nah ini muncul FreeBSD.iso ya, ini .iso. Pilih open. Udah masuk. Nah, untuk network ini network adapter NAT ya. Usahakan NAT. Untuk adapter 2 ini kita setting di video selanjutnya saja. Kita gunakan adapter 1 ini NAT. Fungsinya ini untuk ketika PC kita itu terhubung ke internet, nanti VirtualBox kita di Virtual Machine Enforce ini itu dia juga terhubung ke internet, jadi saling menyambung gitu. Nanti ini ketik OK. Nah, udah. Lalu kita pilih ini tanda panah ini, headless start. Pilih show. Nah, ini muncul. Nah, dia akan otomatis 4 second hit enter. Jadi dia akan otomatis boot multi user. Ini X saja. X. Jadi ini tampilan ibaratnya ini tampilan layar di komputer kedua kita. Jadi komputer virtual machine kita. Jadi kita punya dua komputer, yang satu layar besar ini dan yang satu layar kecil ini. Ini dua komputer yang berbeda. Nah, untuk FreeBSD ini kan tipenya dia mode teks ya, beda dengan yang ini. Ini kan mode GUI. Jadi ini full nanti teks semua. Nah, ini kan masih di PC utama ya, atau ya PC utama kita. Nah, gimana kalau kita masuk ke PC ini, PC virtual machine-nya? Nah, klik kiri pada layar ini, klik kiri. Nah, dia akan menunjukkan untuk masuk ke capture-nya. Kita capture. Nah, mouse-nya akan hilang. Nanti ini kita gerakan nggak bisa karena di sini kan FreeBSD ini menggunakan mode teks ya, jadi kita pakai keyboard arah kanan atau kiri. Nah, untuk keluar dari mode, misal aku pengen kembali ke komputer PC kita. Nah, itu kalian ketik di keyboard itu ada CTRL yang sebelah kanan. Jadi di keyboard itu ada CTRL 2, yang satu kiri, yang satu kanan. Jadi pilih yang kanan. Nanti kursornya nanti akan muncul. Berarti ini
kita sudah berada di PC yang utama kita. Untuk masuk lagi, kita klik kiri pada layar virtual machine kita, pilih capture. Nah, karena di sini mode teks, kita pakai keyboard ya. Oke, ini kiri kanan. Oke, pilih install, tekan enter. Nah, sini kita pilih keymap, kita pilih continue saja. Nah, di sini kita beri nama networknya itu enforce ya, enforce, enter. Nah, di sini apa saja yang kita install? Di sini ada kernel sama kita pilih port sama src. Untuk memberi bintang atau menghapus bintang, kita tekan spasi. Nah, kita spasi. Untuk menghapus, tekan spasi lagi. Nah, kita menginstal 3 ini. Udah ya, ini kita install 3 ini, lalu tekan enter. Kita pilih, kalian bisa manual atau auto. Nah, di sini saya pilih auto saja biar cepat. Enter disk, pilih yang MBR ya. Nah, di sini sudah. Jadi saya keluar dulu. Nah, di sini tadi kita kan dari virtual machine kita itu mengatur 10 GB untuk harddisknya. Ini sudah 10. Lalu di 10 ini itu dipecah. Untuk 9,5 GB itu untuk FreeBSD nya, untuk file root-nya ini. Jadi kalau di Windows itu file C ya. Jadi file sistemnya. Kalau terus untuk ini yang 512 ini untuk swap. Jadi di FreeBSD itu menerapkan sistem swap, di mana swap ini adalah RAM virtual. Jadi ketika RAM kalian yang kita atur tadi 1 GB ya, punya saya tadi diatur 1 GB, itu katakanlah penuh. Nanti si swap ini dia akan me-backupnya, atau terjadi masalah di RAM-nya, itu nanti di backup sama swap ini. Udah, ini masuk lagi ke virtual machine-nya. Udah, ini karena saya pilih auto, jadi langsung di-create otomatis sama FreeBSD-nya, dan defaultnya memang begini. Lalu tekan create, oke, finish, commit. Nah, ini menunggu sistem proses instalasi. Ini fetching distribution. Jadi ditunggu sampai selesai. Ini proses ekstrak. Jadi untuk kecepatannya instalasi itu tergantung dari PC kalian itu kecepatannya berapa. Kita tunggu saja. Ini langsung saya skip saja ya, nanti biar tidak terlalu menunggu lama-lama. Jadi nanti saya skip. Nah, ini tampilan ketika proses instalasi selesai. Nah, di sini kita disuruh memasukkan password, di mana password ini digunakan untuk ketika kita masuk sebagai root. Kalau di Windows itu kita sebagai administrator. Nah, kalau istilah di FreeBSD ini adalah root. Jadi si root ini adalah anggap saja dia si master. Jadi dia bisa berbuat apa saja yang dia mau. Nah, kita masuk ke ini. Ini saya
kasih password, ketikkan password sesuai yang kalian masukkan, usahakan yang mudah diingat. Nah, jangan khawatir kalau tidak tampak ya, memang begitu. Lalu ketika kalian sudah kalian tekan enter. Nah, semisal kalian berasa salah menginputkan apa itu namanya huruf, kalian tekan backspace banyak yang kalian tekan ya. Kalian sebanyak-banyaknya tekan, lalu ketikkan ulang lagi. Itu nggak apa-apa. Kalau sudah, tekan enter. Nah, ini untuk mengkonfigurasi apakah benar password yang kalian masukkan itu sama. Ketikkan lagi password yang kalian masukkan tadi. Emang tidak ada tampaknya ya. Kalian tekan enter. Nah, di sini ketika sudah masuk, berarti dia memang sama. Kalau tidak sama, nanti disuruh masukin password lagi. Di sini nanti untuk network interface-nya nanti konfigurasi di video yang selanjutnya saja. Kita cancel. Di sini kita pilih tempat kita. Ini Asia ya. Pilih Asia, lalu pilih Indonesia. Oke, Java ya. Kita di sini kebetulan saya berada di Java. Oke. WIB ya waktunya. Oke. Ini langsung saja skip. Ini skip. Nah, di sini kita pilih SSHD ya, ini yang penting. Ini untuk kita bisa meremote si FreeBSD ini. Nanti saya jelaskan di video yang selanjutnya. Ini langsung oke saja. Selanjutnya ini biarkan saja, langsung enter saja oke. Nah, ini kita disuruh membuat user ya, no atau yes. Kita buat dulu usernya. Jadi ada dua user nanti, ada user root sama user yang kita buat ini. Nah, di sini kita disuruh memasukkan username. Di sini saya masukkan Inforce. Lalu full name-nya Inforce.co. Lalu ini enter aja. Login group enter aja. Ini pilih well. Ketikkan well, enter. Ini enter saja, enter, 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 enter. Masukkan password. Memang nggak terlihat ya, enter. Masukkan password lagi, enter. Oh, password salah. Masukkan password. Jadi usahakan sama ya, jadi biar nggak salah. Nah, ini teraja. Ini setelah benar nanti muncul kayak gini. Pilih yes, enter. Ini no aja, enter. Nah, ini apply configuration, pilih oke. Ini yes. Nah, untuk mematikan virtual machine kita ketikkan init 0. Jadi sama kayak di Linux, dia pakai init 0 ya, enter. Ini proses untuk shutdown. Nah, virtual machine-nya udah mati. Coba kita ke setting, pilih ke storage, lalu di ini CD image kita coba lepaskan. Jadi kalau di PC yang sebenarnya atau ya sebenarnya itu kita melepaskan DVD-nya. Remove. Nah, udah empty, kosong. Kita oke. Lalu ini kita start lagi. Handle start. Show. Cancel. Kita klik, kita pilih capture, dan enter saja. Tunggu untuk keluar, untuk memunculkan kursornya. Karena untuk keluar dari virtual machine kita ketik klik tombol CTRL sebelah kanan, CTRL right kanan, klik saja.
masuk lagi virtual machine, login. Kita mau login sebagai enforce. Jadi usernya kan ada dua, tadi ada enforce sama root. Kita masuk di enforce, login, masukkan password. Nah, di sini kita berhasil masuk sebagai user, usernya enforce. Nah, untuk masuk root kita ketikkan su. Jadi su itu su perintah untuk masuk ke rootnya. Enter, masukkan password, enter. Nah, jadi dia udah masuk di root. Jadi ini root, di root enforce. Jadi dia usernya root, dia masuk sebagai root. Ini tempatnya. Jadi directory user enforce itu ada di usr, di home, lalu enforce. Untuk mematikan init 0 seperti tadi. Untuk mematikan FreeBSD nya, enter. Tunggu proses shutdown nya. Nah, mungkin itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.